Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Jimmy dari Keuskupan Palangkaraya. Pada hari ini Gereja Semesta memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Sudah tahukah kita tentang sejarah doa Rosario dalam tradisi Gereja Katolik? Maria mendapat tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Bagaimana kedudukan Bunda Maria dalam perjalanan Gereja Katolik sampai hari ini? Dikatakan istimewa karena pertama-tama Allah lah yang memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, yakni dengan memilih ia menjadi ibu dari Yesus Sang Putra. Yang mana dalam bacaan Injil pada hari ini kita melihat bagaimana panggilan Bunda Maria menjadi ibu Sang Putra yang diceritakan dengan sangat indah dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Apa yang dapat kita pelajari dari keutamaan seorang perawan Maria ini? Yakni yang pertama adalah soal ketaatan iman. Ketaatan yang sungguh luar biasa, dan karena ketaatannya inilah misteri inkarnasi terjadi di dalam dan melalui rahim seorang perawan Maria. Maria adalah satu-satunya pribadi manusia yang mengandung secara penuh kepenuhan Tuhan Allah. Dia adalah Bunda Gereja, Bunda setiap manusia-manusia yang beriman Kristiani. Dan juga Maria adalah pendoa abadi. Berbicara soal doa, tentu kita sangat kenal dengan baik apa itu doa Rosario. Doa Rosario merupakan salah satu doa yang sangat populer di kalangan umat Katolik di seluruh dunia. Di dalam dan melalui doa Rosario, segenap umat Katolik diajak untuk merenungkan misteri-misteri Yesus Kristus. Mulai dari misteri inkarnasi sampai pada misteri kebangkitannya yang mulia. Nah, tahukah kita semua bahwa doa Rosario yang begitu populer bahkan sampai saat ini ternyata melalui sejarah yang cukup panjang. Rosario seperti yang kita kenal sekarang ini, ternyata para sahabat yang terkasih, pembentukannya tidak sekali jadi, melainkan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Mula-mula tradisi gereja awal menggunakan manik-manik sebagai alat bantu doa. Bahkan ditemukan catatan sudah sejak abad keempat, para rahib telah menggunakan rangkaian batu kecil untuk menghitung doa-doa mereka. Kemudian berkembang kepada tradisi pada abad ke-8 dan ke-9, para rahib menggunakan manik-manik ini untuk mendaraskan 150 mazmur, yang mana juga dikelompokkan menjadi 50 mazmur. Barulah pada abad ke-12 terdapat tradisi penggunaan manik-manik untuk menghitung 150 kali doa Salam Maria, atau yang kemudian juga menjadi 50 kali doa Salam Maria, sebagaimana tradisi para rahib sebelumnya. Bergeser pada abad ke-13, para sahabat yang terkasih, muncullah tradisi untuk mengulangi doa Bapa Kami. Pertanyaan yang sering muncul di tengah kalangan umat beriman Katolik ialah, siapa sosok pencetus doa Rosario dalam tradisi Gereja Katolik? Nah, pertanyaan ini tidak terjawab secara eksplisit. Namun apabila kita mau mengacu pada teladan seorang kudus yang secara getol memperkenalkan doa Rosario, maka dapat kita temukan jawabannya dalam diri seorang Santo Dominikus. Didorong oleh penglihatannya akan Bunda Maria, Santo Dominikus menyebarkan manfaat doa Rosario dalam karya pelayanannya di tengah antara penganut sesat di Abigensian. Nah, Santo Dominikus inilah secara getol menyebarkan tentang buah-buah dari doa Rosario yang kita kenal sampai sekarang ini. Para sahabat yang terkasih, baru pada abad ke-15 dikenal susunan doa Rosario yang jauh lebih rapi, yang kemudian terdiri dari 50 kali doa Salam Maria, yang juga kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat kitab suci. Dan kebiasaan ini semakin berkembang sampai pada abad ke-16. Barulah pada abad ke-16 terbentuk doa Rosario
yang terbagi ke dalam 5 dekade dan memuat di dalamnya 3 jenis misteri kehidupan Yesus, yakni misteri inkarnasi, ya, dalam peristiwa-peristiwa gembira di sana kita dapat temukan, dan kemudian juga memuat misteri sengsara dan wafatnya, yakni dalam peristiwa-peristiwa sedih, dan misteri kebangkitannya yang mulia dalam peristiwa-peristiwa mulia. Lalu mengapa Oktober menjadi bulan yang istimewa bagi kita orang-orang Katolik? Atau Oktober juga sering disebut atau kita kenal dengan bulan Rosario. Nah, gereja mendedikasikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Alasannya apa? Yakni untuk mengenang kekuatan kuasa doa Rosario. Apa latar belakangnya? Ialah peristiwa sejarah kemenangan pasukan Kristen dari bangsa Eropa tatkala mereka dikepung oleh pasukan Ottoman Turki. Pada saat itu Paus Pius yang kelima meminta agar semua umat Katolik berdoa Rosario, memohon pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi para sahabat terkasih? Akhirnya pasukan Kristen menang, ya, berhasil meraih kemenangan dari serangan pasukan Ottoman Turki. Dari sejarah ini gereja mengajak segenap umatnya untuk semakin percaya, setia merenungkan kekuatan kuasa doa Rosario sebagai sarana memerangi aneka kuasa kejahatan. Pada abad ke-21, Paus Yohanes Paulus II menambah permenungan peristiwa-peristiwa terang di dalam doa Rosario. Apa yang menjadi tujuan utama dari doa Rosario? Para sahabat yang terkasih, bahwa melalui doa Rosario kita diajak untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus, mulai dari peristiwa inkarnasi, misteri sengsara dan wafatnya, sampai pada puncaknya ialah Paskah yang jaya, yakni kebangkitan Yesus yang mulia. Rosario juga acap kali disebut sebagai doa yang sempurna dan sangat kristologis. Mengapa? Karena doa Rosario memuat ringkasan Injil. Bisa kita temukan dalam doa ini kisah inkarnasi, yang mana mulai dari peristiwa Allah menjelma menjadi manusia sampai pada misteri kebangkitan Kristus yang jaya. Para sahabat yang terkasih, sudahkah kita setia berdoa Rosario sebagai sarana bagi kita untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki keutamaan iman, kualitas iman yang semakin baik, setia berdevosi bersama Sang Bunda Gereja, dan semakin membentuk kita menjadi pribadi yang taat, sebagaimana Maria telah memberikan teladan ketaatan yang luar biasa. Maka sebagai anak-anak terang, kita pun juga diajak untuk semakin bertumbuh di dalam nilai-nilai ketaatan ini melalui seluruh cara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.